Bismillahirrahmanirrahim. Mari segera kita mulai lomba kita di babak semifinal di pagi hari ini. Yang pertama kami selaku juri mengikut saya. Apa sudah sarapan pada semuanya? Sudah sehat semua. Harapan saya mewakili yang lain tetap semangat ya, semangat. Saya masih dalam keadaan depan ya, semangat. Ini sudah masuk bahwa saya ini berarti saya membuatkan sesuatu pilihan antara sekolah yang sudah saya sedikit paling utama. Baiklah, mari sejenak kita berdoa sebelum lomba ini. Berdoa mulai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, saya izinkan anak saya dari rumah untuk main. Harapan saya untuk pertanyaan soal itu harus dijawab dulu soal juru bicara dari juru bicara tetap pada mainnya bisa mereka untuk itu mainnya dilakukan oleh juru bicara kecuali bapak dokter nanti kita bisa ikut membantu awal. Baik, sudah siap semuanya? Ya. Baik, anak-anak kita mulai dari doa ya. Kita akan untuk mengumpulkan semangat dulu. Silakan perkenalkan diri lengkap dengan nyanyiannya. Silakan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari doa bersama dari satu tujuan dengan saya sendiri sebagai jurubicara atas nama Kementerian
Saudara-saudaraku, baiklah, di sini sudah ada amplop soal yang sudah dituliskan ini. Baik, kalian langsung membuka amplop soal ini lalu membuka. Masih ada channel dan sudah siap berdoa, konsentrasi. Soal pertama, apa nama rumah adat khas Papua yang dipamerkan di Museum Negeri Papua? Apa nama rumah adat khas Papua yang dipamerkan di Museum Negeri Papua? Ulangi. Soal kedua, apa simbol utama dalam arsitektur Museum Keraton Yogyakarta? Apa simbol utama dalam arsitektur Museum Keraton Yogyakarta? Berdulai. Tapi tidak ada yang jawab. Jawabannya adalah gunung air. Saya menceritakan dengan menggunakan. Soal ketiga, siapakah nama gubernur Hindia Belanda asal Inggris yang membangun museum pada abad ke-19? Siapakah nama gubernur Hindia Belanda asal Inggris yang membangun museum pada abad ke-19? 100. Soal keempat, orang yang melakukan kegiatan konservasi koleksi untuk mengawetkan benda-benda koleksi disebut titik-titik. Orang yang melakukan kegiatan konservasi koleksi untuk mengawetkan benda-benda koleksi disebut titik-titik. Ya, 102. Soal kelima, disebut apakah gua-gua yang menyerupai seru-seru di dalam Pakuan yang berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada manusia praaksara dari hujan dan panas? Disebut apakah gua-gua yang menyerupai seru-seru di dalam Pakuan yang berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada manusia praaksara dari hujan dan panas? Habis Ya, 102. soal ke-6, apa nama prasasti yang menyebutkan bahwa Raden Wijaya adalah pendiri kerajaan Majapahit? Apa nama prasasti yang menyebutkan bahwa Raden Wijaya adalah pendiri kerajaan Majapahit? Berdulai. Waktu hari jawabannya prasasti budaya. Soal ke-7, siapa raja
aja dari dinasti Sanjaya yang mendirikan Candi Dieng? Siapa aja dari dinasti Sanjaya yang mendirikan Candi Dieng? Regulasi. Jawabannya Rantai Istaka. Soal ke-8. Siapa yang menggantikan Soekarno sebagai pemimpin PNI setelah ia ditangkap Belanda? Siapa yang menggantikan Soekarno sebagai pemimpin PNI setelah ia ditangkap Belanda? Muhammad Hatta. Salah, benar. Salah. Regulasi kurang 50. Jawabannya adalah Sartono. Soal ke-9. Apa nama makanan khas Minangkabau yang terbuat dari daging sapi dan dibumbui kuah kari? Apa nama makanan khas Minangkabau yang terbuat dari daging sapi dan dibumbui kuah kari? Rendang. Salah, regulasi. Ulangi. Salah. Regulasi kurang 50. Jawabannya adalah Soal tersebut masih untuk berbuka. Sebutkan karena tradisi Betawi yang dilakukan sebelum pernikahan untuk meminta rukun. Sebutkan karena tradisi Betawi yang dilakukan sebelum pernikahan untuk meminta rukun. regulasi. Waktu habis. Jawabannya Nyeyuk Sekudin. Soal berikutnya soal bergambar perhatikan layar. Kode B9. Operator kode B9. Siapakah nama pahlawan nasional ini? Tito Mangkusumo. Ya, 100 Soal terakhir untuk kedua. Masih soal bergambar kode B10. Apakah nama polisi yang merupakan wadah air wudhu? Tanggapan. Ya, 122. Baik, kita berikan silakan dulu. Skor sementara. Skor sementara untuk Haifa memperoleh nilai 600, Regu B 0, Regu C minus 50, Regu D minus 50, dan Regu D masih 0. Baik, kita lanjut ke Regu B. Kita berikan aplaus dulu untuk para Regu.
Abang gue akan segera dibuka. Berkulit konsentrasi dengan baik-baik soal. Soal pertama. Pada tahun berapa Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia diresmikan? Pada tahun berapa Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia diresmikan? Selamat bergurau. Habis waktu tidak ada yang menjawab. Tahun 2000. Soal kedua. Apa nama alat yang digunakan untuk mempelajari batuan di Museum Geologi Bandung? Apa nama alat yang digunakan untuk mempelajari batuan di Museum Geologi Bandung? Bergurau. Jawabannya adalah mikroskop spektrometer. Soal ketiga. Apa yang dipelajari dalam arkeologi masih? Apa yang dipelajari dalam arkeologi masih? Bergurau. Jawabannya pengaruh budaya India. Soal keempat. Sebutkan kata prasasti yang menjadi bukti adanya kerajaan Mataram kuno. Sebutkan kata prasasti yang menjadi bukti adanya kerajaan Mataram kuno. Salah, bergurau. Ya, 100. Soal kelima. Sebutkan tokoh yang dikenal sebagai penyebar agama Buddha di kerajaan Sriwijaya. Sebutkan tokoh yang dikenal sebagai penyebar agama Buddha di kerajaan Sriwijaya. Bergurau. Salah. Ada ujian dikurangi 50. Jawabannya adalah isi. Ujian dikurangi 50. Soal ke-6. Dikurangi 50. Soal nomor 5. Soal ke-6. Siapa Gubernur Jenderal VOC yang membangun gedung Balai Kota Batavia atau sekarang menjadi Museum Kota Tua? Siapa Gubernur Jenderal VOC yang membangun gedung Balai Kota Batavia atau sekarang menjadi Museum Kota Tua?
Kedua. Yang kedua. Ya, 172. Tolong dikaji dulu antara saya. Soal ke-7. Apa benda yang melambangkan tempat tidur pelajar Sofia? Apa benda yang melambangkan tempat tidur pelajar Sofia? Berulang. Jawaban yang benar. Soal ke-8. Propaganda penjajahan Jepang dilakukan melalui semboyan 3A. Apakah bunyi asli semboyan tersebut? Propaganda penjajahan Jepang dilakukan melalui semboyan 3A. Apakah bunyi asli semboyan tersebut? Berulang. Ya, 172. Soal ke-9. Sebutkan nama upacara adat Sunda yang untuk melindungi sawah dari gangguan hama. Sebutkan nama upacara adat Sunda untuk melindungi sawah dari gangguan hama. Berulang panggilan. Jawaban saya tahu. Soal ke-10. Siapakah pencipta lagu nasional berjudul Rayuan Pulau Kelapa? Siapakah pencipta lagu nasional berjudul Rayuan Pulau Kelapa? Berulang. Ya, 170. Soal berikutnya soal gambar perhatian saya. Boleh B. Siapakah nama tokoh nasional ini? Berulang. 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 Ya, 100. Soal terakhir nomor B. Soal gambar B4. Apakah nama koleksi ini yang merupakan makhluk mitologi berbentuk gabungan naga dan ikan? Berulang. Ya, 172. Perolehan sebentar.
Rebute Dinas Lagi Republik 200 Republik Kira-kira apa soal yang berikutnya? Sudah siap? Konsentrasi mengatur baik-baik soal. Soal pertama. Sebutkan salah satu koleksi utama yang dimiliki Museum Keraton Yogyakarta. Sebutkan salah satu koleksi utama yang dimiliki Museum Keraton Yogyakarta. Salah, berulang. Salah satu dari sini Jawa Tengah adalah pusat kerajaan Batik dan Nagara. Didirikan di salah satunya. Soal kedua, di daerah manakah lokasi Museum Puro Mangkunegaran? Di daerah manakah lokasi Museum Puro Mangkunegaran? Salah berulang. Soal ketiga, apa nama kain tradisional khas Riau yang ada di Museum Sangkila Utama? Apa nama kain tradisional khas Riau yang ada di Museum Sangkila Utama? Regulasi yang diperlukan. Waktu bagi jawaban kain songket dia. Soal keempat, apakah istilah untuk menyebutkan jenis pusaka atau warisan kerajaan berupa benda-benda sebagai simbol kekuasaan kerajaan? Apakah istilah untuk menyebutkan jenis pusaka atau warisan kerajaan berupa benda-benda sebagai simbol kekuasaan kerajaan? Salah berulang. Tidak ada jawaban yang benar. Mereka dia. Soal kelima, sebutkan salah satu alat utama yang ditemukan di kebudayaan Indo. Sebutkan salah satu alat utama yang ditemukan di kebudayaan Indo. Teknik motivator. Soal ke-6, apa nama
mohon sekali main kita nanti kan mendapat desa-desa diambil itu mau dikisah saja lanjut. Sekali lagi, apa nama acan yang ditemukan di Candi Prambanan dan menggambarkan dewa Siwa? Apa nama acan yang ditemukan di Candi Prambanan dan menggambarkan dewa Siwa? Berikutnya ada yang bisa dijawab sebelum waktu habis. Jawabannya Arta Siwa Mahadewa. Soal berikutnya, apa nama kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Sima? Apa nama kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Sima? Berikutnya, baik. 100. Soal ke-8. Siapa tokoh penting dalam Jong Anton? Siapa tokoh penting dalam Jong Anton? Berikutnya ada sesuatu B. Soal apa nama tradisi masyarakat Sunda yang dilakukan ketika kampung? Apa tradisi masyarakat Sunda yang dilakukan untuk membersihkan kampung? Soal siapa pencipta lagu nasional berjudul Maju Indonesia? Siapakah pencipta lagu nasional berjudul Maju Indonesia? Salam dimulai. Ya, coba. Soal berikutnya adalah soal penambah perhatikan nelayan model B15. B15. Siapakah nama pahlawan nasional ini? Berikutnya jawabannya Kiai Haji Mas Mansur. Soal terakhir soal C masih perhatikan gambar kode B16. Apakah nama koleksi ini yang merupakan buktian berbentuk burung enggang? Berikutnya jawabannya
kenyalan. Kenyalan. Baik, kita berikan dulu semangat aplaus untuk penyelenggara dulu. Sebentar. Sekolah sementara A B no C no D matematika untuk dan Ya, soal masih dalam tersedia. Kita lanjut kantor soal teman-teman dulu. Sudah siap? Konsentrasi. Soal pertama. Apa nama pakaian tradisional khas Papua yang dipamerkan di Museum Negeri Papua? Apa nama pakaian tradisional khas Papua yang dipamerkan di Museum Negeri Papua? Regulasi waktu tanya gampang kita berjudi supaya kita bicara pada budaya budaya ini budaya konteksnya itu yang paling gampang bisa. Oke, nanti Soal kedua, apa nama upacara adat yang sering diadakan di Keraton Yogyakarta? Apa nama upacara adat yang sering diadakan di Keraton Yogyakarta? ya 100. B. Soal ketiga, apa nama lembaga internasional non-pemerintah yang berkegiatan di bidang permusiman? Apa nama lembaga internasional non-pemerintah yang berkegiatan di bidang permusiman? Regulasi waktu jawaban yang benar IKOM International Transit Museum. Soal keempat, munculnya museum berkaitan dengan hobi para ilmuwan dan bangsawan Eropa yang gemar mengumpulkan benda-benda kuno yang mereka anggap menarik. Apa sebutan bagi kalangan yang senang mengumpulkan benda-benda kuno tersebut? Munculnya museum berkaitan dengan hobi para ilmuwan dan bangsawan Eropa yang gemar mengumpulkan benda-benda kuno yang mereka anggap menarik. Apa sebutan bagi kalangan yang senang mengumpulkan benda-benda kuno tersebut? Regulasi A. Poin Sampai regulasi 250. Jawaban yang benar anti kuatnya. Soal kelima, sebutkan nama prasasti yang menyebutkan penggalian saluran air Bomati oleh Raja Purnawata.
Sebutkan nama prasasti yang menyebutkan penggalian saluran air Rumati oleh Raja Burmalaka. 100. Soal pertama, apa fungsi utama dongeng dalam kebudayaan Megalithicum? Apa fungsi utama dongeng dalam kebudayaan Megalithicum? 100. Soal kedua, apa nama seni sastra yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno pada masa Majapahit? Mohon mengikuti mengganggu jalannya orang. Teknisnya gimana? Aku tidak banyak supaya tahu. Dibiarkan longgar aja apa ini? Ya, dibiarkan longgar aja. Besar ini sudah ya, terima kasih. Lanjut. Kita lanjutkan soal ke-7 untuk berbudaya. Apa nama seni sastra yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno pada masa Majapahit? Salah, lebih baik. Salah. Jawabannya benar 4 kali. Soal ke-8, sebutkan nama tarian khas dari Nusa Tenggara Timur yang menggunakan selendang. Sebutkan nama tarian khas dari Nusa Tenggara Timur yang menggunakan selendang. 'Mana mulai? Jawaban tadi ya. Soal ke-9, sebutkan makanan khas dari Sumatera Selatan yang berpenjelasan dengan rasa manis. Sebutkan makanan khas dari Sumatera Selatan yang berpenjelasan dengan rasa manis. Begitu lagi. Boleh. Bulan 50. Jawabannya boleh kardus. Kopi kardus ini baru berapa? Soal ke-10, siapakah pencipta lagu nasional berjudul Dari Sabang Sampai Merauke? Siapakah pencipta lagu nasional berjudul Dari Sabang Sampai Merauke? 100. Soal pertama, perhatikan layar. Kode B11. B11. Siapakah nama pahlawan nasional ini?
Soal terakhir untuk B12. Apa nama koleksi ini yang merupakan binatang mitos berbentuk naga laut? Waktu habis bergulai karena di sana maka menjauhkan maka Korban. Baik, kita langsung buka soal untuk E. Apa soalnya dalam E? Baik, siap. Konsentrasi dalam soalnya baik-baik. Soal pertama. Sebutkan dua jenis media komunikasi tradisional yang dipamerkan di Museum Penerangan. Sebutkan dua jenis media komunikasi tradisional yang dipamerkan di Museum Penerangan. regulasi tidak ada jawaban kentongan atau surat kuno. Soal kedua. Berapa jumlah diorama utama yang ada di Museum Benteng Predator? Berapa jumlah diorama utama yang ada di Museum Benteng Predator? Regulasi jawaban yang benar ada 4. Soal ketiga. Sebutkan kerajaan India yang menjalin hubungan erat dengan kerajaan Majapahit. Sebutkan kerajaan India yang menjalin hubungan erat dengan kerajaan Majapahit. Regulasi tidak ada dalam kerajaan tidak ada kerajaan. Soal keempat. Sebutkan nama candi yang menjadi tempat perahuan raja serta negara. Sebutkan nama candi yang menjadi tempat perahuan raja serta negara. Regulasi jawaban benar Candi Singasari.
Siapa raja pertama kerajaan Kutai? Siapa raja pertama kerajaan Kutai? Salah. D. Ya, 100. Soal tentang usaha untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Singosari dilakukan oleh Raja Kertanegara melalui sebuah ekspedisi yang dinamakan ekspedisi. Usaha untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Singosari dilakukan oleh Raja Kertanegara melalui sebuah ekspedisi yang dinamakan ekspedisi apa? Mulai. A. Ekspedisi Malaya. Ya, 100. Soal ketiga. Apa nama kelompok orang yang menyebar ke wilayah Indonesia dan Filipina? Akhir kami ini bergeser posisi pada arah timur yang ke selatan ini ya. Mari kami kupasan itu. Bisa sekolah. Ya, Baik, kita lanjutkan soal ke-7. Apa nama kelompok ras yang menyebar ke wilayah Indonesia bagian timur? dimulai. A. Melankoy. Melankoy. Ya, 100. Soal ke-8. Siapakah Perdana Menteri Jepang yang berjanji memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Siapakah Perdana Menteri Jepang yang berjanji memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Dimulai. Ya, 100. Soal ke-9. Sebutkan nama tradisi Bugis yang dilakukan saat melantik seorang kepala suku. Sebutkan nama tradisi Bugis yang dilakukan saat melantik seorang kepala suku. Dimulai. Lewat jawaban yang benar bukan 10 maju soal ini apa bukan 10. Soal ke-10. Siapakah pencipta lagu nasional berjudul Indonesia Tumpah Darahku? Siapakah pencipta lagu nasional berjudul Indonesia Tumpah Darahku?
Salam dari Ibu Put. ya 100. Soal berikutnya soal bergambar pertandingan layar. Kode B17. Kode B17. Perintah dan emosi disebutkan. Kode B17. Siapakah nama pahlawan nasional ini? Salah dimulai D. Dan Sukarman. Nah, berikutnya ya 100. Jadi itu saya ingin menyampaikan bahwa yang jauh dari ini Reguan 2022. Dia tidak berkesan dulu untuk koordinator. Tetap konsentrasi ya, konsentrasi. Soal terakhir untuk kode B19. Apakah nama polisi ini yang merupakan pelindung kepala dari matahari dan hujan saat bekerja di ladang? Salah dimulai. Waktu habis jawab benar itu yang dipakai petani kalau pesawat itu tidak untuk menahan panas. Selalu kita antara kalau di sini selalu kalau kita ada Baik, skor sementara. Saya minta membayar jawab kalau guru sendiri boleh jawab dulu jawab jangan jawab ya. Saya tidak. Skor sementara Regu A sudah 150, Regu B 0, Regu C minus 50, Regu D 1250 dan Regu E 50. Baik, kita memasuki soal data. Kita akan memilih amplop dulu. Amplop satu dan baik, kita akan membuka soal nomor 2. Ya, kami ingatkan aturan dulu ya, kita tidak dulu aturan mainnya. Nanti saya akan katakan 2 kali soalnya, setelah saya katakan 2 kali. Antara kata 1, 2, dan 3 pada kesempatan 3, silakan mengangkat apa B atau E, diangkat serentak secara bersamaan. Tidak boleh menerima bantuan dari manapun, dari teman-teman maupun dari pengarah. Kemudian semua itu wajib mengangkat. Yang mengangkat adalah juru bicara. Yang mengangkat papan adalah juru bicara. Jika benar diberikan oleh 1 dan jika papan yang diangkat adalah salah, maka nilainya 0. Sudah paham? Baik, kita mulai soal pertama. Gedung tempat diselenggarakannya Kongres Pemuda II yang sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda
gedung tempat diselenggarakannya Kongres Pemuda II yang sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda adalah Os Java Bioskop. Benar atau salah? 1, 2, 3. A, C, D, E, 100. Soal kedua. Dewan Rakyat yang dibentuk oleh pemerintah kolonial untuk memberikan kesempatan bagi penduduk pribumi berpartisipasi dalam pemerintahan kolonial disebut Konsrat. Dewan Rakyat yang dibentuk oleh pemerintah kolonial untuk memberikan kesempatan bagi penduduk pribumi berpartisipasi dalam pemerintahan kolonial disebut Konsrat. Benar atau salah? 1, 2, 3. C dan E, 100. Soal ketiga. Tujuan awal pembangunan benteng Frederik adalah untuk mengawasi Kesultanan Surakarta. Tujuan awal dari pembangunan benteng Frederik adalah untuk mengawasi Kesultanan Surakarta. Benar atau salah? 1, 2, 3. A, C, D, 100. Soal keempat. Hutan hujan yang direpresentasikan di Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan yang direpresentasikan di Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia adalah hutan hujan tropis. Benar atau salah? 1, 2, 3. A, B, D, dan E, 100. Soal kelima. Nama periode geologi ketika Homo erectus hidup adalah zaman Pleistosen. Nama periode geologi ketika Homo erectus hidup adalah zaman Pleistosen. Benar atau salah? 1, 2, 3. C, D, 100. Soal ke-6. Yang menjadi dasar ilmu paleoantropologi adalah anatomi, zoologi, geologi, arkeologi, dan fisiologi genetika. Yang menjadi dasar ilmu paleoantropologi adalah anatomi, zoologi, geologi, arkeologi, dan fisiologi genetika. Benar atau salah? 1, 2, 3. B dan E, 100. Soal ke-10. Negara yang pernah mengundang Basuki Abdullah untuk melukis keluarga kerajaan adalah negara Brunei Darussalam. Negara yang pernah mengundang Basuki Abdullah untuk melukis keluarga kerajaan adalah negara Brunei Darussalam. Benar atau salah? 1, 2, 3. C dan D, 100. Soal ke-8. Nama
Kalimantan Selatan yang dipamerkan di Museum Lampung Mangkurat adalah pipa. Nama alat musik tradisional khas Kalimantan Selatan yang dipamerkan di Museum Lampung Mangkurat adalah pipa. Benar atau salah? 1, 2, 3. A, B, D, dan C bagus. Soal 9. Contoh peninggalan sejarah dari Sultan Banten adalah musik Manu Banten dan keraton Sulawesi. Contoh peninggalan sejarah dari Sultan Banten adalah musik Manu Banten dan keraton Sulawesi. Benar atau salah? 1, 2, 3. A, B, D, dan E bagus. Soal ke-10. Tokoh pergerakan nasional yang menjadi perenung Sumpah Pemuda adalah Dr. Sutomo. Tokoh pergerakan nasional yang menjadi perenung Sumpah Pemuda adalah Dr. Sutomo. Benar atau salah? 1, 2, 3. D dan E bagus. Soal ke-11. Tujuan pemuda menculik Soekarno-Hatta pada peristiwa Renang Dengklok adalah untuk mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Tujuan pemuda menculik Soekarno-Hatta pada peristiwa Renang Dengklok adalah untuk mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar atau salah? 1, 2, 3. A, B, C, D, dan D bagus. Soal berikutnya. Nama cagar budaya berupa makar kalimat yang terletak di A, B, dan E bagus. soal terakhir untuk puasa. Tarian khas Riau yang melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan adalah Guyup Manis. Tarian khas Riau yang melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan adalah Guyup Manis. Benar atau salah? 1, 2, 3. A, B, dan E bagus. Baik, kemudian untuk pasangan untuk peringatan dulu. Skor 4. Soal sementara dari A 1.750, dari B 600, dari C 550, dari D 2.250. Baik, kita akan lanjut ke soal rebutan. Ini ada dua blok yang kedua ada satu dua.
Baik, kita akan membuka antara soal nomor 2. Kita tes B dan E dulu. A, lagu B. Lagu C. Lagu D. Lagu E. Oke. Jadi aturan mainnya sama. Saya akan membacakan satu kali saja soal. Pada saat ada yang mendengar, saya otomatis akan berhenti membacakan soal. Kemudian dewan juri akan menentukan suara yang akan dijawab. Setelah itu kemudian dewan juri akan ketik dan jawab. Yang boleh dijawab tidak harus berusaha, tetapi sepertinya tekanan boleh dijawab. Jika jawaban benar mendapat nilai 100 dan jika jawaban salah dikurangi 50. Jumlah soal ada 10 soal. Sudah paham? Baik, kita mulai. Konsentrasi. Soal pertama. Di daerah manakah letak Museum Song terus berada? Pakistan. Yang 172. Soal kedua. Sebutkan apakah, sekali lagi, disebut apakah istana atau museum yang sekarang berada di Sumbawa NTB? Lagu E. Museum dalam rumah. Ya, 172. Soal ketiga. Undang-undang nomor berapa yang mengatur tentang pemajuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Ya, 172. soal keempat. Sebutkan nama raja yang terkenal dari kerajaan Paluman. Lagu B. Ya, 100. Konsentrasi tanya email. Tunggu info pada sekali. Fokus. Soal kelima. Apa nama jenis manusia purba yang ditemukan di Tripil, Ngawi? Lagu B. Ya, 100. Soal keenam. Apa nama candi Buddha yang terletak di Magelang? Kami Borobudur. Ya, 100. Soal ketujuh. Sebutkan nama raja terbesar kerajaan Kupang. Bukan. Kedua. Salah. Tetap fokus ya, fokus tenang. Soal ke-8.
Siapa ketua Kongres Pemuda 1? Tidak Sumarno. Salah. Reguan 2040. Jawaban yang benar Muhammad Al-Qadhi. Soal kemudian siapa tokoh yang menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Reguan. Tidak Sumarno. Ya, 100. Soal terakhir. Fokus dan sekarang. Kapan terjadinya agresi militer Belanda Semua? Reguan. Ya, 100. Baik, kita akan menunggu hasil perhitungan akhir pada saat semifinal berusaha ini. Dan skor akhir berubah 250, Republik 600, Republik 550, Republik 2550. Dengan